Tuhan, Engkau kerinduanku. Setiap hari ku menghirup Engkau dengan kata-kataanmu sebenarnya mengubah hidupku. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Setiap hari ku menghirup nafasmu, Engkau mengajariku dengan kasih-Mu. Itu yang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu. Tuhan, Engkau kerinduanku. Tuhan, Engkau kerinduanku. Setiap hari ku nikmati kehadiran-Mu. Kau puaskan jiwaku dengan perkataan-Mu. Itu yang hidupku. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Setiap hari ku menghirup nafas-Mu. Engkau mengajariku dengan kasih-Mu. Kau nyata di hidupku. Sekali lagi dari awal, Tuhan, Engkau kerinduanku. Tuhan, Engkau kerinduanku. Setiap hari ku nikmati kehadiran-Mu. Kau puaskan jiwaku dengan kasih. Itu yang hidupku. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Setiap hari ku menghirup nafas-Mu. Engkau mengajariku dengan kasih-Mu. Engkau nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Melimpah di dalam hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam.
Tuhan, hidupmu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, ku mau selalu tinggal di dalam-Mu. Karena ku aman bersama-Mu, ku mau tinggal bersama-Mu. Karena ku damai bersama-Mu. Kami aman bersama-Mu, damai bersama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, Kaulah segalanya. Kami bersyukur Engkau segalanya. Kami memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, Yesus Kaulah segalanya. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesatan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau
yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku, hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatan, mengasihiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatan, mengasihiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku, oh, Kau Allah kekuatan, Kau Allah keselamatanku, Kau Allah keselamatanku. Kau sumber kuatku, Kau segalanya. Oh, terima kasih, haleluya. Tiada yang dapat berikan seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dia berikan. Sekali lagi katakan, tiada yang dapat berikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa, Engkau tetap memimpin.
Tuhan, Engkau tak peduli masa lalu. Engkau tetap memilikiku, ku aman dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau, sekali katakan, tak peduli masa lalu. Engkau tetap memilikiku, ku aman dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia, tak peduli masa lalu. Engkau tetap memilikiku, ku aman dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Sekali lagi katakan, tak peduli masa lalu. Engkau tetap memilikiku, ku aman dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia, selamanya Kau setia Tuhan, selamanya Kau setia. Selamanya Kau setia Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Setiap hari ketika kami datang di kaki-Mu, memandang wajah-Mu, kami dicerahkan, kami dibaharui, kami dipuaskan dengan hidup-Mu. Pagi ini kami datang dengan penuh kerinduan. Engkau sangat ku cinta, karena hidup-Mu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersama-Mu. Tuhan, Engkau sangat ku cinta, karena hidup-Mu, ada padaku. Walau
tetap aman bersama, ku tetap damai. Ku tetap damai bersama, ku tetap tenang. Ku tetap tenang bersamamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Merindu perkataan-perkataan-Mu Tuhan, firman-Mu. Itu yang menghidupkan kami. Terima kasih. Kami bersyukur. Mari silahkan Tuhan. Oh, dalam persekutuan ini kembali Engkau mengajari kami dengan segala hidup. Engkau nyata di tengah. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik. Shalom semua. Shalom. Bagaimana suara saya? Cek satu. Coba saya cek satu. Gimana suaranya? Oke kah? Cek satu. Ada perubahan kah? Cek satu. Sudah. Cika, shalom Cika. Coba ngomong tes. Udah oke nggak laptopnya? Kan kemarin kan tua minta ajarin sama Yabes itu belum keluar suaranya. Kan pakai itu loh, pakai yang headset itu. Ini nggak kedengaran suaranya. Suara tua kedengaran kah? Ya tapi suaramu nggak kedengaran di sini. Kayak yang putih itu kemarin semalam. Bang Yabes belum bangun ya? Oke lah, apa-apa nanti. Semalam sudah lebih jelas. Oke lah, apa-apa nanti. Baik. Sekali lagi shalom semua. Gimana kabarnya pagi ini? Haleluya. Adakah yang mau cerita pagi ini? Ada yang mau cerita silakan. Sudah lama nggak cerita. Ada? Bu Rahel ada mau cerita? Teman, Pak Twin? Aman. Baik. Oke. Kalau gitu kita lanjut yang oke. Kemarin yang bab berapa ya? Kita terakhir bab 15 atau 14 kah? Hah? 14 ya. Oke. Bab 15 yang ada tanda itu. Wah, ini dia. Oke. Aku tidak akan bersikap lunak terhadap orang semacam ini, yang itu ya, yang dari atas itu, yang bisakah aku berdiam diri ketika engkau semua tidak berusaha untuk makan dan minum firman-Ku, tetapi malah mengganggu seenaknya dan menghancurkan pembangunanku? Aku tidak akan bersikap lunak terhadap orang semacam ini.
Jika perilakumu merosot semakin parah, engkau akan dibakar dalam api. Tuhan yang Maha Kuasa mewujud dalam tubuh rohani, tanpa sedikit pun darah dan daging dari kepala hingga ujung kaki. Ya, segala unsur-unsur daging, unsur-unsur yang lama ya, nggak ada lagi katanya. Ya, dia melampaui dunia semesta, duduk di tahta mulia di sorga tingkat ketiga. Jadi saudara, sekarang ini istilah-istilah ini saudara tidak lagi mengacu kepada eh, tidak mengacu kepada satu tempat yang jauh gitu ya, atau tempat yang sangat tinggi sekali gitu, tempat yang akan dicapai gitu ya. Tetapi sebetulnya itu justru ada di dalam hati kita gitu. Kok menggema ya? Iya kan? Sebentar. Cek satu, cek satu, cek, cek satu, cek. Oke, nah, cek satu, cek satu. Gimana? Sekarang gimana? Ada perubahan kah? Bentar ya. Cek satu. Coba ngomong dari sana. Sudah, Cek satu. cuman bisa dinaikkan lagi volumenya. Volumenya. Cek satu. Cek satu. Kenapa jadi begini? Cek satu. Cek satu. Cek satu. Cek satu. Pelan di situ nak. Echonya sudah saya matiin semua. Belum terbiasa pakai ini. Pakai L8. Cek satu. Cek satu. Cek. Cek satu. Gimana sekarang? Saya sudah naikin. Cek satu. Oke ya. Sudah. Cek satu. Baik. Oke. Jadi duduk di tahta mulia di sorga tingkat ketiga, mengatur segala sesuatu. Dengan perkataan-perkataan ini, saudara, kita mesti begini ya, berani melangkah sedikit keluar dari pemahaman kita yang lama. Lalu tanya kepada Tuhan gitu, ini apa ya kira-kira maksud surga ketiga ini? Ada sesuatu saudara yang kadang-kadang ketika saya mau jelaskan gitu ya, berkali-kali gitu, ada sesuatu di dalam hati kecil saya begitu ya, ketika membaca setiap kebenaran demi kebenaran gitu ya. Ada yang dikerjakan dari firman Tuhan ini di dalam hati saya gitu ya. Ketika merenungkannya, ketika saya berjalan setiap hari gitu, ketika menjalani sepanjang hari gitu. Ada sesuatu yang sangat berbeda sekali dengan yang dulu gitu ketika eh, ketika saya menjalani kehidupan saya gitu. Ada sesuatu yang eh, dikerjakan oleh setiap perkataan-perkataan itu dan memang dia membawa kita ke sesuatu yang baru gitu. Jadi ada satu perasaan yang
aman gitu ya. Perasaan yang aman, eee, ketika setiap kali mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan gitu. Jadi, dia membawa kita ke sesuatu alam yang baru yang boleh dikatakan nyata gitu. Sehingga benar-benar bisa mulai memahami sedikit demi sedikit tentang realita Tuhan itu gitu. Realita yang sesungguhnya gitu. Sehingga kalau, rasanya kalau tidak mengalami realita Tuhan itu, rasanya ada yang kurang gitu sepanjang hari gitu. Jadi menciptakan di dalam diri, saya gitu ya. Kenapa jadi harus saya katakan saya? Karena kadang saya tanya, "Ayo gimana cerita tentang ini?" Gitu kan. Harusnya ya saudara cerita juga gitu. Apa sih gitu. Supaya gini, supaya masing-masing kita tahu karena ini menolong juga gitu. Saudara, kalau saudara baca dari perkataan-perkataan ini kan kayak Tuhan mendesak kita gitu ya. Tuhan rasanya, aduh, dia sudah bekerja gitu tapi rasanya mau dirusak sama kitanya lagi gitu. Kitanya dalam arti di sini kita tidak sadar juga gitu bahwa itu telah menyinggung Tuhan gitu. Kita nggak sadar juga. Makanya kalau kita tidak, kembangkan terus gitu ya di dalam diri kita, maka kita tidak melihat pertumbuhan kita sendiri gitu. Baik ya, saya baca dulu ya. "Jika aku berfirman, itu akan terjadi." Coba, jika aku berfirman, itu akan terjadi. Percaya saudara? Atau ragu gitu? "Jika aku menetapkan sesuatu, itu akan terjadi. Iblis ada di bawah kakiku. Dia berada di dalam jurang maut. Ketika suaraku diperdengarkan, langit dan bumi akan berlalu dan menjadi tak berarti." Nah, perkataan ini harusnya menciptakan di dalam diri kita seperti yang dikatakan di sini. Ini yang saudara mesti masuki, terapkan. Sehingga setiap hari, eee, ada saja yang ditahirkan dari pikiran kita, ditahirkan dalam kehidupan kita. Jadi mesti ada penerapannya. Kalau tidak ada penerapannya gitu, maka akan ada satu perasaan kehampaan di dalam kita. Kalau kita tidak mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan ini, ada satu rasanya yang kurang gitu. Karena kita sudah mulai menikmati kemanisan daripada firman Tuhan itu gitu. Sama seperti makanan yang, eee, kita sukai mungkin waktu kita kecil gitu ya. Udah lama gitu, sudah nggak pernah kita makan. Tapi ketika kita makan lagi itu satu ada rasanya langsung kita boleh, ingat gitu. Nah, saudara, perkataan-perkataan Tuhan ini harus sampai bisa kita nikmati yang membuat kita itu benar-benar sampai bisa tenggelam di dalamnya gitu. Ini realita ya, ini kenyataan gitu. Jadi kalau nggak sampai seperti ini, justru kita itu akan merasa hampa gitu. Jadi kita nggak punya satu tujuan yang akan kita tuju. Maka ndak lama kemudian daging kita akan kembali menguasai kita gitu. Kesenangan-kesenangan dunia akan kembali menguasai kita. Setelah kita berjalan sekian waktu lamanya.
Jadi masing-masing kita lah yang mengetahui bersama dengan Tuhan, hati kita ada di mana gitu. Nah, disitulah kita Saudara akan, dengan tiba-tiba dinasehati sama Tuhan gitu, sama Roh Kudus yang ada di dalam kita. Jadi ketika, kita bertanya setiap hari gitu ya, itu dia akan ngomong dengan intens gitu. Dan inilah sesuatu yang sangat, terkesan juga, berkesan juga di dalam diri Allah, di dalam diri Tuhan itu. Sehingga terjalinlah yang namanya hubungan. Jadi kita juga benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu menikmati hubungan ini gitu. Itulah nyatanya hubungan kita dengan Tuhan. Begitu ditanggalkan dari pikiran kita tentang, oh ini nanti, sorga itu nanti, Sion itu nanti. Maka hal-hal ini tidak akan menjadi nyata kalau segala sesuatunya nanti. Kalau kita masih dalam pikiran kita itu, eee, Tuhan akan datang kembali. Berarti kita tidak percaya, kita tidak membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Berarti kita tidak membangun hubungan kita dengan Tuhan. Berarti, segala sesuatu yang, dari manusia lama kita, keluarga kita, anak-anak, orang-orang yang berhubungan dengan kita, itu masih lebih kuat berarti dari Tuhan gitu. Kita sulit terlepas. Nah, orang yang punya hubungan dengan Tuhan itu sendiri gitu, sama seperti Tuhan Yesus, ketika dia sendirian, dia nggak pernah sendirian toh. Karena apa? Karena ada Bapaknya. Dia tidak terpengaruh sedikit pun dengan keadaan yang di luar, termasuk murid-muridnya. Oke. Segala sesuatu akan diperbaharui. Ini adalah kebenaran yang tidak dapat diubah. Kita harus mengatakan puji Tuhan untuk itu ya. Yang sepenuhnya benar. Aku telah mengalahkan dunia dan juga semua yang jahat. Tuhan sudah mengalahkan dunia. Aku duduk di sini berbicara kepada engkau semua, dan barang siapa yang bertelinga harus mendengarkan, dan semua orang yang hidup harus menerima. Jadi keadaan Tuhan yang sebenarnya mesti menguasai pikiran kita. Apa itu dari perkataan ini? Aku telah mengalahkan dunia. Aku duduk di sini mengajar kamu semua. Tentu saudara, dari pengajarannya itu kita itu harus seperti apa ya? Seperti seorang anak yang kayak disuapin sama orang tuanya gitu. Dengan perkataan-perkataan Tuhan, kita makan setiap perkataan-perkataan itu. Jadi dalam keadaan tenang, kita akan melihat Tuhan itu kayak gimana ya? Kalau kita boleh membayangkan diri kita ini mengajar orang secara pribadi gitu, dengan pengalaman yang kita punya, dengan kebenaran yang sudah kita terapkan, maka itu akan mengalir terus. Jadi kira-kira seperti itulah Tuhan mengajari kita. Kita akan dibawa seperti memperlengkapi orang lain dulu. Kita dibawa dalam pengalaman itu. Makanya kita akan mengerti.
bagaimana Tuhan yang duduk itu memperlengkapi kita gitu. Jadi dikatakan barang siapa yang bertelinga harus mendengarkan. Semua orang yang hidup harus menerima. Jadi pendengaran itu dulu. Karena dari pendengaran itulah maka semua hal tentang Allah itu diwujudkan di dalam kita gitu. Jadi mesti dengan sangat yakin kita itu diajar oleh Allah. Hari-hari akan berakhir. Segala sesuatu di dunia akan tak lagi berarti. Dan segala sesuatu akan dilahirkan kembali menjadi baru. Bukankah kita harus bersuka cita mendengarkan perkataan ini? Bukankah kita sudah muak dengan segala ketidakadilan yang ditunjukkan oleh dunia ini, kemunafikan, penderitaan akan segala sesuatu gitu. Ketidakbenaran, dusta, kemunafikan gitu. Apakah kita tidak bosan dengan semua itu? Apakah dengan mendengarkan perkataan ini, apakah hati kita tidak bersuka cita? Hari-hari akan berakhir katanya. Segala sesuatu di dunia akan tak lagi berarti. Dan segala sesuatu akan dilahirkan kembali menjadi baru. Segala sesuatu. Berarti ilmu pengetahuan pun akan menjadi baru. Segala hal yang di dunia ini penuh dengan keserakahan kan. Setiap kali cerita dengan orang selalu ceritanya bagaimana caranya supaya bisa survive, bisa bertahan, bisa apa namanya, tidak perlu harus memikirkan apa yang dimakan besok gitu. Segala sesuatu bisa dijangkau. Orang-orang dunia kan begitu, saudara, omongannya gitu. Pada cari untung, bagaimana caranya memanfaatkan orang lain. Itu kan di dunia. Setiap hari kita bertemu dengan seperti itu di dunia. Tidak pernah berhenti gitu. Padahal saudara sudah meraih banyak. Saudara kalau kita dengar hari-hari ini ya banyak yang masalah trading itu ya. Itu kan banyak yang sampai ber-MM gitu loh. Sampai teriak-teriak gitu ruginya itu. Ada yang 30M gitu ya. Coba bayangin. Dengan uang segitu habis dalam satu hari gitu. Padahal saudara, kadang sudah dia nikmati pun, dia masih mencari untuk keturunannya. Dia ingin rasanya berlipat ganda, apa enggak capek ya dengan seperti itu? Kadang berpikir. Apa enggak, gimana coba dalam satu hari hilang 30M? 30M loh. Berarti kan enggak bisa lagi kan menikmati hidup itu loh. Kan di dunia ini nggak ada yang pernah cukup. Saya ingat dulu ya dengan gaji 125.000, 150.000. Bisa nabung untuk bisa pulang kampung. 150.000. Tetapi dengan gaji 600.000 itu hampir tiap bulan saya naik gajinya. Gitu. Walaupun sedikit-sedikit. Gitu. Itu malah tidak punya uang. Gitu.
Masih dengan kondisi harga barang-barang masih sama. Nggak seperti sekarang, saudara, uang rasanya nggak berarti gitu. Kalau dulu masih masih istilahnya nggak naik cukup tinggi gitu. Walaupun gaji sudah segitu gitu, ya kehidupan daya belinya masih tidak terlalu tinggi naiknya gitu. Tapi nggak punya uang. Kenapa dengan 150.000 bisa nabung? Bukankah harusnya dengan 500.000 bisa nabung? Lebih bisa nabung daripada gaji 150.000? Tapi itulah kenyataannya. Apa nggak bosan dengan kehidupan yang lama ini? Kenapa kita tidak bisa menikmati Tuhan? Kenapa kita tidak bisa dipuaskan oleh Tuhan saja setiap? Apa nunggu habis umur kita gitu? Baru kita menyadari. Ingatlah ini. Jangan lupa. Tidak bisa ada ambiguitas. Tidak boleh lagi ada kebingungan. Orang yang bingung itu, saudara, yang paling ngerinya ini, saudara, seperti tadi pagi ibu share ya, kita share cerita-cerita gitu. Ada orang kalau kita ini dari perkataannya rasanya udah benar, tapi nggak bisa menerapkannya. Lah, gitu. Kasihan sekali gitu. Untuk apa dong kamu punya kebenaran bisa nulis, bisa dibukukan gitu, tapi kamu nggak ngalaminya. What? Bukankah itu seperti Salomo yang tahu banyak, tetapi dia bilang semuanya sia-sia, untuk apa dulu aku berhikmat? Orang berhikmat pun mati juga katanya. Ketika sampai di ujung hidupnya, dia harus dikendalikan oleh istri-istrinya. Habis semua digerogoti, saudara. Kenapa kita tidak jadikan itu menjadi pelajaran? Kenapa kita tidak jadikan Tuhan sebagai harta karun kita yang kita cari setiap hari? Melebihi apapun di dunia ini. Bukankah yang kita inginkan adalah kebahagiaan, ketenangan, kedamaian yang dunia tidak bisa berikan semua itu? Langit dan bumi akan berakhir, tetapi firman-Ku tidak akan berakhir. Jadi segala sesuatu adalah karena perkataan. Saudara, segala ciptaan ini kan lahir dari apa yang dibayangkan. Oke? Semua orang-orang hebat, saudara. Orang-orang sukses. Karena dia itu bisa menjadikan apa yang dia bayangkan menjadi kenyataan. Tetapi saudara, semua kenyataan yang dibangun dia dengan menjaga idenya dan segala macam, semua itu berlalu. Katanya, itulah langit baru, langit lama dan bumi yang lama. Makanya Tuhan katakan, firman-Ku tidak akan berakhir. Makanya saudara, kan bumi yang lama ini kan hasil daripada perkataan yang lama. Jadi ketika Tuhan mengatakan ini akan berakhir. Jadi masa yang lama ini akan berakhir. Makanya kalau kita tidak mendengarkan perkataan yang segar setiap hari,
berarti kan kita akan ikut berlalu. Jadi semua bayangan orang, pengertian orang yang masih tinggal di yang lama, Tuhan katakan itu sudah berlalu katanya. Cuman karena kita itu tetap pegang itu gitu. Maka kita tidak akan mendapatkan yang baru dari Tuhan. Tidak bakal bisa nerima. Karena hati kita ada di sana. Akan semakin jauh ditinggalkan. Makanya dikatakan seperti di dalam jurang maut gitu. Jauh sekali. Kalau dulu kita pernah mendapatkan pengertian tentang bagaimana surga itu misalnya Yerusalem sekarang kan jauh di mana di Israel sana gitu. Jadi kita dengan jarak di Indonesia sekarang itu kan sangat jauh sekali. Tetapi sekarang ini saudara, itu bukan masalah yang kita harus bisa kunjungi dengan transportasi. Jarak antara orang kaya dan Abraham itu ada jarak katanya kan. Yang tak bisa diseberangi. Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan menemukan aku. Akan ada lapar dan haus, kelaparan akan firman Tuhan. Tetapi orang tidak menemukan firman Tuhan. Karena apa? Dia masih tinggal di sana, nggak bisa keluar. Hatinya masih melekat dengan yang lama, dengan ciptaan yang lama. Biarkan aku menasihati engkau semua sekali lagi. Jangan berlari dalam kesia-siaan. Bangunlah. Bertobatlah. Dan keselamatan sudah dekat. Aku telah muncul di antara engkau semua. Dan suaraku telah diperdengarkan. Suaraku telah diperdengarkan di hadapanmu. Suaraku berhadapan muka denganmu setiap hari. Segar dan baru setiap hari. Bagaimana kita menyikapi setiap hari? Tuhan memperdengarkan suaranya. Suara Tuhan sudah diperdengarkan. Bukankah itu anugerah? Ini semua kita semua loh sama dalam hal ini. Walaupun yang memperdengarkan itu mulut saya misalnya. Tapi dalam hal ini kita semua belajar bersama-sama. Kalau saya bisa setiap hari rasanya bisa dengan yakin mengatakan perkataan-perkataan ini, itu karena saya mengalaminya. Walaupun belum dalam takaran yang sesungguhnya. Makanya dalam hal ini ketika Tuhan katakan bangunlah, itu juga mengatakan kepada diri saya bangun. Gitu. Sadar senantiasa. Kenapa juga saya diizinkan bisa mengatakan ini seperti ini. Itu juga ada maksudnya, ada tujuannya. Sama seperti Tuhan Yesus. Dia kan manusia. Bagaimana kita bisa mengerti perkataan Tuhan itu sendiri kalau dia tidak menjadi manusia sama seperti kita? Bagaimana dia bisa mengatakan belajarlah daripada yang kemudian dikatakan di dalam kitab Ibrani, sekalipun dia adalah anak,
namun dia telah belajar menjadi taat dengan segala penderitaan yang dia alami. Walaupun dia anak. Nah, jadi semua kita yang ada di sini, saudara, kita kayak belajar bersama, kayak gini loh. Tuhan itu apa ya? Menjadi hidup di dalam kita. Kita menjalani hidup kita itu bersama dengan Tuhan yang sudah jadi manusia itu setiap hari gitu. Sehingga kita merasakan benar-benar dalam hal ini dia itu sangat peduli sekali gitu akan kita. Peduli sekali. Apalagi saudara kadang-kadang kalau kita misalnya hati kita masih ke dunia gitu ya. Aduh itu sebetulnya Tuhan itu sampai kapan kamu terus begini? Sampai kapan? Tapi saudara setiap pagi ketika kita datang kita pandang dia, dia semangat lagi saudara. Hidupnya itu kayak refresh lagi. Kayak kita itu yang lama kemarin, yang hari kemarin. Kayak kita sudah lupakan. Kita sudah mendapatkan Tuhan. Jadi setiap hari saudara, Tuhan itu sebetulnya dia itu juga hatinya itu berdebar-debar setiap kali berjumpa dengan kita setiap hari, setiap pagi. Karena apa? Karena perkataan-perkataan dia yang kemarin itu sudah mencipta segala sesuatu di dalam hati kita. Jadi dia ketika hari yang baru tiba, dia itu seperti begini. Apa ya yang sudah terjadi dengan perkataanku hari ini ya? Jadi saudara, ketika kita bisa melihat keindahan Tuhan, maka Tuhan pada saat yang sama melihat keindahan kita. Dia bisa melihat dirinya di dalam kita. Inilah hubungan ini, saudara. Inilah Tuhan yang nyata setiap hari. Inilah yang membuat dia puas. Inilah yang membuat dia bisa menikmati kita makan dari kita gitu. Kitalah kepuasan dia. Karena memang saudara, kita ini adalah nafasnya Tuhan kan? Amin. Setiap hari ku menghirup nafasmu. Kalau Adam cuma sekali ditiupin. Tapi kita setiap hari menghirup nafasnya Tuhan. Tuhan adalah oksigen bagi kita. Dunia ini saudara sudah penuh dengan polusi. Saudara. Sampai-sampai dunia ini harus pakai masker. Kalau saudara lihat saudara, ada yang buat itu, bumi itu dikasih masker besar itu. Pernah lihat gambar itu? Betapa kebiasaan itu sudah mengikat setiap orang. Padahal sebetulnya sudah nggak viral lagi kan. Harusnya kan. Tetapi tetap orang masih mengikatkan diri. Tapi setiap hari kita menghirup nafasnya Tuhan. Itulah udara yang tidak tercemari sama sekali. Oh, itulah keindahan setiap hari yang kita bisa nikmati. Engkau melihat aku dan aku melihat engkau.
Amin. Aku berbicara kepadamu terus-menerus dan berhadapan muka denganmu. Namun engkau menolak aku dan tidak mengenal aku. Apakah perkataan ini menyinggung kita? Kenapa masih dikatakan engkau menolak aku? Enggak, aku enggak menolak engkau tuh. Jadi maksudmu aku bohong. Ketika kita dengan rendah hati mendengarkan perkataan ini, saudara. Maka kita nggak bisa menjawab. Domba-dombaku bisa mendengar suaraku, tetapi engkau semua tetap saja ragu-ragu. Engkau ragu-ragu. Hatimu telah menebal. Matamu dibutakan oleh iblis. Dan engkau tidak dapat melihat wajahku yang mulia. Sungguh menyedihkan dirimu. Sungguh menyedihkan. Seperti yang tadi lah misalnya. Sudah jelas kalau dirunut semua. Kok bisa ya? Kok bisa masih bingung dia dengan kehidupannya? Berarti kan Tuhan hadir nyata gitu dengan segala perkataan-perkataan itu yang kalau dihidupi. Tetapi dia tidak bisa merasakan Tuhan itu dan tidak berubah. Tetap dalam kebingungan. Yang salah siapa? Kenapa nggak jujur? Kenapa nggak bertobat? Kenapa masih bisa mencari sesuatu yang lain di luar Tuhan? Kenapa tidak puas dengan Tuhan? Kenapa nggak rela dihakimi sama Tuhan? Kenapa nggak rela bayar harga sama Tuhan? Kenapa tidak mengakui kesalahan? Kenapa tidak bertobat saja? Apakah harus sampai dibuang dari hadirat Tuhan baru bertobat? Apakah harus dilemparkan ke neraka dulu? Sampai nanti terus teriak, menghujat Tuhan terus. Kan itu kan yang ada di neraka itu kan kayak gitu kan. Tidak berhenti katanya. Menghujat terus. Sampai kapan dia kayak gitu? Ya kalau dia terus seperti itu ya selama-lamanya dia begitu. Tidak mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup. Itu sebabnya surga itu neraka itu nyata. Dan sorga itu nyata. Tapi sorga itu bukan seperti sorga yang ditawarkan oleh dunia ini. Dengan segala kemajuan teknologi bisa kemana-mana, bisa menikmati, bisa makan enak. Bukan. Sorga itu bukan itu. Sorga itu adalah kehidupan Tuhan yang selalu baru setiap hari. Jadi setiap orang kudus kalau dia tidak berkembang, tidak bertumbuh di sorga, ya ketinggalan. Kalau dia tidak menanti-nantikan perkataan Tuhan setiap hari, ya ketinggalan. Dia nggak dilibatkan dalam pekerjaan ini. Dia tidak maju. Setiap orang yang menikmati hidupnya Tuhan, yang tinggal dalam hidupnya Tuhan, memiliki hidup yang kekal. Apa hidup yang kekal? Selalu baru setiap hari. Tuhan itu menakjubkan. Dia nggak pernah ketinggalan zaman. Sama seperti kemajuan teknologi yang terus rasanya ada yang baru. Tetapi di situ ada ketidakpuasan. Tidak seperti kita berjumpa dengan Tuhan setiap hari.
7 roh yang ada di hadapan tahtaku telah diutus ke seluruh penjuru bumi. Dan aku akan mengirim utusanku untuk berbicara kepada gereja-gereja. Aku benar dan setia. Akulah Tuhan yang menguji lubuk hati manusia yang terdalam. Roh Kudus berucap kepada gereja-gereja. Dan itu adalah firmanku yang mengalir keluar dari dalam anak. Barang siapa yang bertelinga harus mendengarkan. Semua orang yang hidup harus menerima. Makan dan minum saja firman ini. Dan jangan ragu. Ragu itu adalah musuh daripada kebenaran. Semua orang yang taat dan memperhatikan firman-Ku akan menerima berkat-berkat besar. Semua orang yang mencari wajah-Ku dengan sungguh-sungguh pasti akan memiliki terang baru. Ingat ya, pasti ya. Pencerahan baru dan wawasan baru. Semua akan menjadi segar dan baru. Firman-Ku akan menampakkan diri kepadamu sewaktu-waktu. Dan firman-Ku akan mencelikkan mata rohmu. Sehingga engkau dapat melihat semua misteri di alam roh. Dan memahami bahwa kerajaan itu sudah ada di antara manusia. Jadi makanya dikatakan di awal tidak boleh ada ambiguitas. Tidak boleh ada kebingungan. Semua menjadi nyata, menjadi jelas, menjadi clear. Masuklah ke dalam tempat perlindungan. Dan semua kasih karunia dan berkat akan melimpahimu. Kelaparan dan malapetaka tidak akan dapat menyentuhmu. Serigala, ular, harimau, dan macan tutul tidak akan dapat mencelakakanmu. Engkau akan pergi bersama aku, berjalan bersamaku, dan memasuki kemuliaan denganku. Masih ingat ayat dalam Alkitab, perarakan Tuhan. Masih ingat ayat firman Tuhan yang bagaimana Daud berjalan di tengah-tengah desakan umat manusia yang ingin menghadap ke rumah Tuhan. Setiap tahun mereka harus pergi ke Israel. Atau 3 tahun laki-laki. 3 kali setahun. Setiap laki-laki harus datang menghadap Tuhan. Itu gambaran. Di mana kita itu berjalan setiap hari melihat kemegahan Tuhan. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan tubuhnya yang mulia menampakkan diri secara terbuka. Tubuh rohani yang kudus muncul. Dan dialah Tuhan yang sempurna itu sendiri. Dunia dan daging keduanya berubah. Dan perubahan rupa wajahnya di atas bukit adalah pribadi Tuhan. Jadi ketika berubah di bukit kemuliaan itu ya. Ketika mereka melihat. Ketika ketiga muridnya melihat Musa, Elia. Dan Elia kan. Karena Yesus berubah kan. Alangkah indahnya tempat itu. Itu satu gambaran, saudara. Walaupun itu real, saudara. Tetapi saudara, pada waktu itu saudara, mereka kan gak mengerti. Alangkah indahnya tempat ini. Maukah engkau Tuhan? Aku mendirikan di sini 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Pikirannya masih materi. Dia gak mengerti kedalaman dari pengalaman ini. Maka saudara, ada banyak orang percaya yang terpukau dengan segala mujizat-mujizat. Gitu. Dia masih mencari. Kalau dia jadi pendeta, dia ingin, wow banyak sekali jemaatnya. Padahal tidak ada lagi kehidupan. Sesudah mencapai tingkat tertentu.
Apa yang hilang saudara? Ketika saya mengikuti dari dulu saudara. Ketulusan hati, kesucian hati, kerendahan hati. Itulah harta benda di sorga. Hikmat. Sesudah mereka mencapai semuanya yang terjadi, justru mereka menjadi milik dunia. Iya, betul saudara. Setiap hari mereka harus pakai topeng mereka untuk menunjukkan kepada dunia, saya sudah berhasil. Padahal lupa, untuk apa kamu memperoleh seluruh dunia ini kalau kamu kehilangan nyawamu? Apakah yang kamu bisa berikan untuk mendapatkan nyawamu kembali? Apakah engkau bisa menambah sehasta saja dari umur hidup? Nggak bisa. Dia mengenakan mahkota emas di atas kepalanya. Pakaiannya putih bersih. Dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan dunia serta segala sesuatu adalah tumpuan kakinya. Berarti itu menjadi tumpuan kaki kita. Dia nggak boleh di atas. Dunia ini harus menjadi tumpuan kaki kita. Iblis juga harus ada di bawah kaki kita. Matanya seperti nyala api. Dia menghudus pedang tajam bermata dua di mulutnya. Dan dia memegang 7 bintang di tangan kanannya. Di satu sisi perkataannya itu saudara. Ketika dia nusuk rasanya mungkin menyakitkan. Tetapi begitu dia masuk semakin dalam. Maka saudara, kita boleh menikmati kebebasan yang belum pernah kita nikmati sebelumnya. Seandainya setiap kita boleh mengalami, memakan firman ini dengan baik setiap hari. Tentu kita akan melihat, semua kita akan melihat rupa Tuhan yang semakin jelas itu. Semakin terang. Dan hanya dengan memandang Tuhanlah kita boleh hidup kembali. Kita boleh dipuaskan. Inilah yang menghapus air mata kita, saudara. Inilah yang menghilangkan kepenatan kita hidup di dunia ini. Hidup dunia ini saudara penuh dengan kelelahan. Capek. Hanya dengan memandang wajah Tuhan yang sesungguhnya. Segala keletihan saudara hilang lenyap. Segala kesedihan saudara. Segala penderitaan saudara. Dan dia memegang 7 bintang di tangan kanannya. Jalan menuju kerajaan itu terang tanpa batas. Dan kemuliaannya muncul dan bersinar. Gunung-gunung bersuka cita. Dan perairan tertawa. Matahari, bulan, dan bintang-bintang. Semuanya berputar dalam susunan yang teratur. Menyambut Tuhan yang unik dan benar. Yang kedatangannya kembali, yang berkemenangan. Menyambut selesainya rencana pengelolaan 6.000 tahunnya. Semuanya melompatlah dan menarilah dengan sukacita. Bersoraklah. Tuhan yang maha kuasa duduk di tahtanya yang mulia. Bernyanyilah. Panji kemenangan dari yang maha kuasa diangkat tinggi-tinggi di atas gunung Sion yang megah dan agung. Semua bangsa bersorak-sorai. Semua orang bernyanyi. Gunung Sion sedang tertawa dengan sukacita. Dan kemuliaan Tuhan telah bangkit. Saudara, tepatnya semua perkataan itu mau dibilang gunung-gunung, semuanya ada di dalam hati kita.
Semuanya ada di dalam kita. Sion tertawa. Gunung Sion tertawa. Bukankah Sion itu tujuan kita? Tapi Sion itu bukanlah suatu tempat yang di luar. Itu ada di dalam kita semua. Karena Tuhan itu ada di dalam. Jadi semua yang alam semesta ini ada di dalam Tuhan. Apakah saudara memahaminya? Berarti pertobatan kita setiap hari itu adalah jalan masuk kita kepada Tuhan. Ketaatan kita. Kalau selama ini kita berontak, kita lebih mengutamakan diri kita daripada Tuhan. Kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Itu berontak namanya. Tetapi sekarang saudara, kita sudah melihat Tuhan. Bahkan dalam mimpi pun aku tidak pernah berpikir akan melihat wajah Tuhan. Tetapi hari ini aku telah melihatnya. Bertatapan muka dengannya setiap hari. Aku mengungkapkan seluruh isi hatiku kepadanya. Perhatikan ini saudara. Si aku di sini saudara ditulis kapital besar kan. Huruf kapital. Ini sama seperti Tuhan Yesus ketika dia mengatakan, aku dan Bapa satu. Cuman ada antara ciptaan dengan yang mencipta kita. Tapi Tuhan bilang, pencipta itu adalah Bapa kita. Dan pencipta itu hidup di dalam kita. Maukah kita menerima kerendahan hati Tuhan yang mulia itu? Maukah kita setiap hari mempersilahkan Dia? Mengajari kita. Membimbing kita. Menuntun kita. Maukah kita dengan rendah hati? Mau diajar oleh Dia? Seandainya semua kita boleh terus menghidupinya setiap hari. Bertatapan muka dengannya setiap hari. Aku mengungkapkan seluruh isi hatiku. Dia menyediakan makanan dan minuman dengan berlimpah. Kehidupan, firman, tindakan, pikiran, gagasan. Cahayanya yang mulia menerangi semuanya. Semua itu. Dia memimpin setiap langkah perjalanan dan penghakimannya langsung menimpa hati siapapun yang memberontak. Jadi kalau kita itu ditegur setiap hari, jangan bosan-bosan. Relakan hati. Rasanya gak ada lagi yang benar dalam saya. Puji Tuhan. Tapi 5 menit berselang seperti itu, engkau akan melihat wajah Tuhan yang berubah. Begitu engkau bertobat. Makan, tinggal, dan hidup bersama Tuhan. Ada bersamanya. Berjalan bersama. Menikmati bersama. Mendapatkan kemuliaan dan berkat bersama. Berbagi tampuk kerajaan dengan Dia. Dan bersama di kerajaan. Oh, sungguh menyenangkan. Oh, betapa manisnya. Kita bertatap muka dengannya setiap hari. Berbicara setiap hari dengan Dia. Dan terus-menerus bercakap-cakap. Serta diberi pencerahan baru. Dan wawasan baru setiap hari. Bukankah hal ini yang sederhana yang diajarkan oleh guru kita juga dulu?
Bukankah hal yang kita dengarkan setiap hari sudah lebih banyak daripada yang diajarkan oleh guru kita dulu? Guru kita paling mengajarkan tiap bulan. Tapi sekarang kita setiap hari diajar sesuatu yang baru. Bahkan sepanjang perjalanan hidup kita. Kita diajar setiap hari. Mata rohani kita terbuka dan kita melihat segalanya. Semua misteri roh terungkap kepada kita. Kehidupan kudus, bebas dari kecemasan. Berlarilah dengan cepat dan jangan berhenti. Dan teruslah mendesak maju. Kehidupan yang telah menakjubkan menanti di depan. Jangan puas hanya dengan rasa manis. Selalulah berusaha untuk masuk ke dalam Tuhan. Dia mencakup segalanya dan berlimpah dan memiliki segala hal yang tidak kita miliki. Bekerja samalah secara proaktif. Dan masuklah ke dalam Dia. Dan segalanya tidak akan sama lagi. Hidup kita akan menjadi transenden. Dan tidak ada orang, materi, dan atau hal yang dapat mengganggu kita. Transendensi sejati itu perubahannya. Dari tubuh daging menjadi tubuh kemuliaan. Berubah. Itu artinya transendensi ya. Tuhan ada di dalam. Dan semua hal menjadi benar-benar santai. Kita melampaui dunia dan hal-hal duniawi. Tidak merasakan keterikatan terhadap suami atau anak-anak. Makanya dikatakan di sorga itu tidak ada kawin mengawinkan katanya. Seperti kehidupan malaikat. Tetapi bukan berarti itu langsung strictly gitu. Kehidupan kita sama seperti ini berjalan. Tetapi tidak ada ikatan lagi. Karena semuanya akan diajar oleh Bapa. Kita mengatasi kendali penyakit dan lingkungan. Iblis tidak berani mengganggu kita. Kita benar-benar melampaui semua bencana. Kita benar-benar melampaui semua bencana. Ini memungkinkan Tuhan untuk mengambil tampuk kerajaan. Kita menginjak-injak iblis di bawah kaki. Berdiri sebagai saksi bagi gereja. Dan secara menyeluruh menyingkapkan wajah buruk si iblis. Bangunan gereja ada di dalam Kristus. Tubuh yang mulia telah muncul. Inilah hidup dalam pengangkatan. Saya berharap saudara setiap perkataan-perkataan ini saudara renungkan kembali. Saudara bisa baca ulang saudara. Dan semua kita boleh menerapkan ini dalam kehidupan kita. Berbagi tampuk kerajaan bersama dengan Tuhan. Bukankah saudara tidak dipuaskan dengan segala kehidupan yang kita bisa nikmati bersama dengan Tuhan? Hidup selama-lamanya. Tuhan itu luas sekali. Kita boleh masuk dalam ruangan hatinya Allah yang sangat luas ini. Dan walaupun kita melihat banyak sekali, tetap kita bisa melihat Tuhan yang sederhana. Rasanya kita sudah berjalan-jalan di dalam rumahnya Tuhan. Tetapi kita masih tetap bersama dengan Tuhan. Itu perkataan Daud loh saudara. Aku masih tetap bersama dengan engkau. Dia melihat semuanya gitu ya. Tapi dia bilang, aku masih tetap bersama dengan engkau. Perjalanan kita yang panjang. Kita melihat segala keindahan yang tadi dikatakan. Tapi kita masih tetap bersama dengan dia. Kita masih bisa ngomong, berbicara seperti ini. Di tingkat manapun kita. Bukankah berarti Tuhan itu memenuhi segala sesuatu? Bukankah dia Alfa dan Omega? Bukankah kesabarannya telah membuahkan hasil?
Bukankah kita menjadi alfa dan omega juga? Kita boleh mengenang segala masa lalu kita. Kita boleh membawa orang-orang di masa lalu juga masuk ke zaman yang sekarang. Oh, luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala perkataan-perkataan-Mu yang sangat memuaskan kami hari ini. Tuhan, kami boleh memandang Engkau setiap hari. Itu adalah anugerah. Terima kasih Tuhan sepanjang hari ini. Menjadi sangat indah lewat kehadiran-Mu yang nyata. Kami bersyukur. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan semua. Shalom.